Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke kawan-kawan Sabreker semuanya, kita berangkat menuju lokasi anak-anak yatim piatu, anak-anak yatim dan anak yatim piatu yang berada di desa Sindang Sari, yang mana ada tim yang memberikan alamat-alamatnya. Sekarang menuju ke Kampung Sukamulya, berangkat lagi ke Sukatani, Sukamukti, lanjut ke Pasir Tengah. Terima kasih para sahabat-sahabat Sabreker, para dermawan, para donatur yang telah membantu anak-anak yatim piatu dan duafa yang ada di desa kami. Mohon doanya kawan-kawan, ikuti terus channel Riyadul Fatih Official, like, share, subscribe. Terima kasih kawan-kawan. Video kali ini kita akan menemui anak yatim. Ini ayahnya yang meninggal karena kecelakaan, yang mana meninggalkan 2 orang anak. Turun ke lapangan karena ingin mengetahui anak-anak yatim yang ada di desa Sindang Sari. Inilah donatur yang membantu meringankan beban anak-anak yatim yang ada di desa Sindang Sari ini. Terima kasih Pak donatur, semoga usahanya lebih lancar, lebih maju. Ini pengusaha udang Pak, semoga udangnya lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini saya menemui anak yatim yang berada di Kampung Mulya, masih berada di Sukamulya, namun agak jauh dari tempat ramai, yang mana ini ada cuma 8 rumah ya. Cuman 8 rumah. Saya menemui anak yatim. Kebetulan ini yang bernama Dede naon namanya? Winda. Ini namanya Nurwinda, dan kakaknya yang bernama Lala. Nurwinda sama Lala. Kebetulan Nurwinda ditinggal sama ayahnya dalam usia 4 bulan ya. Udah bergeser lama, ini usia 4 bulan, yang ini usianya dalam usia 4 tahun. Yang mana ayahnya sudah meninggal dunia, kini untuk biaya hidupnya ditanggung sama ibunya. Lala sok ngaos tara. Nurwinda sok ngaos tara. Sekolah PAUD. Yang ini adanya masih sekolah PAUD, yang ini sudah sekolah agama. Suka sekolah agama ya? Suka mengaji, suka. Ya alhamdulillah Nurwinda sama Lala semoga menjadi seorang anak-anak istri yang solehah, menjadi istri-istri yang solehah, berbakti kepada ibunya dan selalu mendoakan ayahnya. Bisa membacakan surat Fatihah, bisa nggak? Surat Fatihah mohon dibacakan, ganjarannya semoga sampai ke ayah. Coba baca surat Fatihah, Lala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu anak yang di hari raya menangis melihat sahabat-sahabatnya bermain. Maka dia ngelihat dalam keadaan sedih dan nangis. Maka Nabi kemudian mendatangi anak tersebut dan bertanya, "Kenapa engkau sedih? Kenapa engkau menangis?" Anak ini nggak tahu kalau yang tanya Rasulullah. Maka dia bilang, "Apa, tinggalkan aku? Jangan ganggu aku, tinggalkan aku. Biarkan aku sendiri." Maka ditanya sama Rasulullah, "Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau sedih?" Dia bilang, "Bagaimana saya nggak sedih? Ayah saya telah meninggal dunia, meninggal di salah satu peperangan bersama dengan Rasulullah SAW. Ibu saya kemudian menikah lagi dengan seorang lelaki yang kerjaannya ngambil harta kami. Hartanya peninggalan ayahnya dikuasain sama ayah barunya. Sampai akhirnya saya sekarang dalam keadaan lapar, nggak punya makanan, pakaian baru nggak punya, pakaian saya cuma pakaian yang lusuh. Saya nggak punya ayah, kehilangan harta, nggak punya makanan, nggak punya pakaian yang baru. Dan setiap hari raya datang itu bikin saya tambah sedih. Karena apa? Saya ngelihat teman-teman seusia saya ini semuanya dapat pakaian baru, mereka kumpul dengan ayahnya, mereka bisa kenyang, bisa makan, saya nggak bisa apa-apa. Tambah sedih kalau datang hari raya." Maka kata Rasulullah SAW, "Mau nggak kau kujadikan anakku? Aku jadi ayahmu." Ini anak belum tahu kalau yang ngajak bicara Rasulullah, masih kecil.
Kemudian Nabi bilang, mau nggak kau angkat sebagai anak? Aku jadi ayahmu, Aisyah jadi ibumu, Fatimah jadi saudara wanitamu, Ali jadi pamanmu, Hasan dan Husain jadi saudaramu. Kaget ini anak, ternyata yang bicara Rasulullah SAW. Maka dia bilang, siapa yang nggak mau ya Rasulullah? Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Diajak pulang sama Nabi Muhammad, dikasih makan, dikasih pakaian baru, dibahagiakan sama Nabi Muhammad. Sampai anak itu setelah makan, setelah pakai pakaian baru, kembali ke tempat teman-temannya tadi yang sedang main, dalam keadaan wajah yang bahagia luar biasa. Maka teman-temannya bingung, baru saja engkau berdiri di sini dalam keadaan sedih, kok tiba-tiba sekarang kau tersenyum bahagia? Kata anak tadi, ya tadi saya nggak punya ayah, tapi hari ini ayah saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya lapar, kemudian saya diajak makan sama Nabi Muhammad. Tadi saya nggak punya pakaian, kemudian saya diberi pakaian baru oleh Rasulullah. Tadi saya nggak punya keluarga, hari ini Fatimah saudara wanita saya, Ali adalah paman saya, Hasan dan Husain adalah saudara saya, Aisyah adalah ibu saya. Sampai anak-anak yang saat itu sedang bermain berkata apa? Andai saja ayah kami juga mati di salah satu peperangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga berharap diangkat anak ya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai mereka berkata, andai saja ayah kami juga wafat di medan peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cintanya Nabi kepada Aitam luar biasa, karena beliau merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang yatim. Maka dari itu sampai Nabi itu menganjurkan kepada kita, kalau bisa kita piara anak yatim, jangan sampai kita menzalimi anak yatim. Jangan sampai kita berbuat buruk kepada anak yatim. Ya kawan-kawan, sudah terdengar Lala bersama Nurwinda ini membaca surat Al-Fatihah. Semoga ganjaran membaca surat Al-Fatihah sampai kepada ayahnya. Semoga ayahnya menjadi ahli surga. Mohon pada sahabat-sahabat, kawan-kawan, kiranya dapat rezeki lebih, kiranya untuk mengurangi beban-beban anak-anak yatim piatu yang ada di Desa Sidang Sari ini. Ya, kebetulan saya suka menyantuni setiap tanggal 27 Ramadan di Yayasan Riyadul Fatih. Tanggal 27 Ramadan, insya Allah mudah-mudahan dari sini para donatur kiranya bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk keberlangsungan kehidupan anak-anak yatim